Tanggal 20 Februari 1967 terjadi penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Penyerahan kekuasaan pemerintahan diumumkan oleh Menteri Penerangan PM Diah di hadapan puluhan wartawan dalam dan luar negeri tanggal 22 Februari di kantor Presidium Kabinet Ampera Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Berikut isi keputusan yang menjadi tanda berpindahnya kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Kami, Presiden Republik Indonesia, Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setelah menyadari bahwa konflik politik yang terjadi dewasa ini perlu segera diakhiri demi keselamatan rakyat, bangsa, dan negara, maka dengan ini mengumumkan: 1. Terhitung mulai hari ini, menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966 Jenderal TNI Soeharto, sesuai dengan jiwa ketetapan MPRS nomor 15 MPRS 1966 dengan tidak mengurangi maksud dan jiwa Undang-Undang Dasar 45. 2. Pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS tahun 1966 melaporkan pelaksanaan penyerahan tersebut setiap waktu dirasa perlu. 3. Menyerukan kepada rakyat Indonesia, para pemimpin masyarakat, segenap aparatur pemerintah dan seluruh angkatan bersenjata Republik Indonesia untuk terus meningkatkan persatuan dan kesatuan, menegakkan revolusi dan membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS tahun 1966 seperti tersebut di atas. 4. Menyampaikan dengan penuh tanggung jawab pengumuman ini kepada seluruh rakyat Indonesia dan MPRS. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi rakyat Indonesia dalam melaksanakan cita-citanya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jakarta, 20 Februari 1967. Presiden Mandataris MPR Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Soekarno. Dengan penyerahan kekuasaan pemerintahan tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh Jenderal Soeharto. Dengan kekuasaan pemerintahan tersebut, beberapa pihak mendorong Jenderal Soeharto untuk segera mengakhiri dualisme pimpinan nasional, yaitu Bung Karno dan Pak Harto. Berbagai dorongan itu ditolak oleh Jenderal Soeharto. Disebutkan bahwa Presiden sebagai mandataris MPRS, maka lembaga tertinggi itu pula yang memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang menjadi mandataris MPRS. Berdasarkan hal tersebut, tanggal 7 sampai 12 Maret 1967 diadakan sidang istimewa MPRS. Dalam sidang istimewa MPRS sudah diagendakan untuk menetapkan Jenderal Soeharto menjadi presiden mengganti Presiden Soekarno. Ketetapan ini sesuai dengan keputusan fraksi-fraksi di MPRS sebagai representasi dari partai politik, utusan golongan, dan utusan daerah, namun Jenderal Soeharto menolak. Dalam autobiografinya, Soeharto mengatakan, "Jika memaksa saya menjadi presiden, silahkan cari orang lain saja. Saya akan coba menjadi pejabat presiden. Bila dalam 1 tahun tidak mampu, harap saya diganti." Akhirnya MPRS setuju untuk menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden dan dibuatkan ketetapan MPRS nomor 33 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno.
Saat menyusun pasal-pasal dalam ketetapan tersebut, utusan Jenderal Soeharto, Brigadir Jenderal Alamsyah Ratu Prawiranegara, datang menemui Ketua MPRS. Alamsyah membawa pesan dari Jenderal Soeharto agar dalam pasal-pasal ketetapan itu tidak ada kata-kata pencabutan kekuasaan atau memberhentikan Presiden Soekarno. Permintaan itu dipenuhi hingga ketetapan MPRS nomor 33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno yang terdiri dari 7 pasal, tidak ada kata-kata tersebut. Selanjutnya, Alamsyah menyampaikan bahwa atas penetapan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden, Jenderal Soeharto menolak untuk mengucapkan sumpah sesuai pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Jenderal Soeharto berargumen bahwa yang disumpah berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 adalah presiden, bukan pejabat presiden. Kembali Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution dihadapkan pada persoalan yang tidak kecil. Kembali Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution dihadapkan pada persoalan yang tidak kecil. Saya mendapatkan pendadakan masalah, tulis Nasution di memoarnya memenuhi panggilan tugas jilid 7. Selanjutnya, Nasution menelpon Soeharto, menanyakan langsung mengenai penolakan tersebut. Dijelaskan oleh Nasution bahwa acara puncak sidang istimewa MPRS adalah pengucapan sumpah pejabat presiden sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Ditambahkan oleh Nasution bahwa pejabat bupati, pejabat camat pun diambil sumpahnya, apalagi pejabat presiden. Namun Jenderal Soeharto bergeming. Tidak puas berbicara melalui telepon, Nasution mengirim surat dan menjelaskan secara detail pentingnya pengucapan sumpah pejabat presiden. Surat tersebut dibalas oleh Soeharto sebagai berikut. Yang terhormat Jenderal Nasution, surat Jenderal sudah saya terima, maka dengan ini saya mohon pengertian Jenderal dalam memberi bekal pada saya untuk melaksanakan tugas yang berat itu. Saya tidak melihat satu keharusan konstitusional mengenai pengambilan sumpah pejabat presiden. Yang disumpah adalah presiden dan wakil presiden, bukan mandatarisnya. Kebijakan perlu diambil karena kita masih dalam masa pengembangan melaksanakan kemurnian Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum pemilu dilaksanakan, maka Undang-Undang Dasar 1945 belum 100% dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Hormat kami, Soeharto, 12 Maret 1967. Menerima surat balasan dari Soeharto, Nasution berada dalam posisi yang sulit. Ia terjepit antara pejabat presiden dengan wakil ketua MPRS, fraksi-fraksi, utusan daerah, dan utusan golongan. Akan menimbulkan gejolak jika penolakan ini diberitahukan kepada mereka dan para undangan. Akhirnya diambil jalan tengah. Acara pengambilan sumpah tetap ada, tetapi yang melakukan bukan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama yang memang telah mempersiapkan diri, melainkan oleh Nasution sendiri sebagai Ketua MPRS. Disepakati jalan tengah, yakni Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution membacakan pasal 4 TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 tentang pengangkatan pejabat presiden. Jalan tengah dilakukan secara silent operation, tidak dibicarakan keluar, hanya dibicarakan dengan para wakil ketua MPRS dan mereka sama-sama menerima jalan ini. Tiba pada acara puncak sidang istimewa MPRS yang dihadiri seluruh anggota MPRS
serta ormas-ormas berikut eksponen-eksponen dan tamu undangan lainnya. Diumumkan bahwa pengambilan sumpah dilakukan oleh Ketua MPRS. Jenderal Soeharto berdiri tegak di hadapan Jenderal Nasution yang membacakan pasal 4 TAP nomor 33 MPRS tahun 1967 sebagai berikut. Menetapkan berlakunya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara nomor 15 MPRS 1966 dan mengangkat Jenderal Soeharto pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966 sebagai pejabat presiden berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hingga dipilihnya presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum. Dalam suasana khidmat dan tenang, para hadirin tidak menyadari bahwa yang dibacakan oleh Ketua MPRS itu bukanlah isi sumpah presiden sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin disebabkan euforia dan kejenuhan mengalami dualisme pimpinan nasional yang sudah berlangsung hampir 2 tahun. Maka fraksi-fraksi di MPRS dan undangan yang hadir tidak menyimak dengan cermat pengambilan sumpah pejabat presiden. Maka berakhirlah dualisme kepemimpinan nasional yang sudah terjadi hampir 2 tahun sejak kudeta berdarah Gerakan 30 September PKI.